Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan cinta? Berjumpa kembali dengan saya Mbak Nikmah di channel YouTube pribadi saya, Nikmah Ashifa. Khusus di video kali ini saya akan jelaskan nih 3 kesalahan istri ketika dimadu oleh suaminya. Ya, sangat mengejutkan sekali ya rekan cinta ketika tiba-tiba suami menikah lagi tanpa sepengetahuan atau izin dari Anda. Tentu ini akan menyisakan sebuah kekecewaan yang sangat luar biasa. Nah, ketika Anda ada di posisi seperti ini, saya pernah bahas juga ya, ketika diam-diam suami menikah lagi, Anda bisa menyaksikan videonya di YouTube channel saya ini. Linknya ada di bawah ini ya rekan cinta. Anda bisa menyaksikan terlebih dahulu. Dan untuk video kali ini juga sangat penting sekali untuk Anda simak ketika suami Anda menikah lagi ya, agar nantinya Anda tidak melakukan kesalahan-kesalahan ini. Karena banyak sekali rekan cinta yang melakukan kesalahan ini yang justru membuat hubungan dia dan juga suaminya itu tidak harmonis, membuat hubungannya dan suami semakin berantakan. Nah, apa saja itu? Kesalahan yang pertama yang sering dilakukan oleh istri ketika suaminya menikah lagi adalah si istri menjauh dari suaminya. Padahal dia masih sangat cinta dengan suami. Padahal dia benar-benar sangat-sangat menginginkan untuk bertahan dengan suami. Tetapi karena dia merasa sakit hati, kecewa, kemudian akhirnya dia membiarkan suami, tidak memperdulikan suami. Nah, inilah sebuah kekeliruan. Karena dengan Anda menjauhkan diri Anda dari suami Anda, justru itu akan membuat suami juga ada ya interaksinya semakin terganggu, komunikasinya semakin terganggu. Yang dulunya Anda ingin semakin harmonis dengan suami, yang ada justru sebaliknya. Anda dan suami semakin renggang hubungannya. Maka dari itu kalau misalkan Anda butuh ketenangan ya, misalkan Anda butuh ketenangan terlebih dahulu, komunikasi dulu baik-baik dengan suami kalau Anda itu butuh ketenangan untuk bisa menerima apa yang telah terjadi ini. Bukan tiba-tiba Anda marah ya, marah-marah kemudian Anda pergi dari rumah, pulang ke rumah orang tua Anda sendiri. Ya justru itu bisa membuat suami Anda dan juga Anda hubungannya semakin kacau. Padahal di dalam hati Anda, di dalam lubuk hati Anda sangat mencintai suami dan masih ingin tetap bertahan dengan suami. Begitu. Nah, kemudian kesalahan yang kedua yang sering dilakukan adalah Anda terlalu sibuk mencaci suami dan juga si wanita tadi. Karena kalau misalkan Anda terlalu sibuk untuk mencari tahu atau memaki-maki, ya, itu justru akan membuat energi di dalam diri Anda itu semakin kacau ya. Karena kemarahan itu biasanya akan menciptakan energi panas, hawa panas yang justru membuat diri Anda semakin tidak menarik lagi. Kecantikan Anda juga bisa terganggu. Maka dari itu jangan sampai Anda meluapkan kekesalan Anda ya dengan terus mencerca mereka atau Anda terus mencari tahu informasi tentang mereka. Yang justru itu bisa menimbulkan tadi rasa galau, rasa stres, kemudian juga bisa memicu kecemburuan di dalam diri Anda. Yang tadinya Anda dan suami bisa bahagia, tetapi kalau misalkan Anda keingetan dengan wanita itu tadi ya, si istri barunya tadi, itu akan membuat diri Anda memiliki kecemburuan, kegalauan, rasa khawatir, tersaingi, dan lain sebagainya. Itu pasti akan timbul di dalam diri Anda yang akhirnya membuat hidup Anda tidak tenang, membuat energi Anda kurang bagus nantinya. Kecantikan Anda juga bisa semakin terganggu. Nah, kemudian yang ketiga, kesalahan yang sering sekali dilakukan oleh istri ketika dimadu adalah dia tidak introspeksi diri. Introspeksi diri ini sangat penting sekali untuk dilakukan. Tujuannya adalah agar Anda dan suami hubungannya semakin erat. Kalau misalkan ada introspeksi ya, kira-kira apa sih yang membuat suami kok tiba-tiba nikah lagi begitu? Apakah kurang cantik? Apakah karena kurang menarik di ranjang? Ataukah karena masakannya kurang enak, pelayanannya kurang bagus? Ataukah memang daya tarik yang kurang bagus? Ya? Ataukah memang keramahannya yang memang kurang ke suami? Komunikasinya yang kurang nyambung ke suami atau apa? Maka dicari tahu itu semua dan dibenahi seketika itu juga. Memang step by step ya, tetapi kalau misalkan Anda mau berusaha, pasti nanti Anda bisa menjadi pribadi yang sangat menyenangkan. Karena banyak juga kok rekan cinta yang misalkan suaminya ini ya selingkuh ya, kemudian menikahi si selingkuhannya tadi, kemudian dia bisa introspeksi diri dan akhirnya suaminya lebih berat ke istrinya.
si istri yang pertama tadi banyak seperti itu. Tetapi sekali lagi ya, tidak berniat untuk memisahkan mereka. Karena apa? Secara agama kan mereka sudah sah ya, sudah sah suami istri. Jadi sudah dosa kalau misalkan diupayakan untuk memisahkan mereka. Walaupun Anda berdoa untuk memisahkan mereka juga itu sudah termasuk dosa. Ya, lebih baik memang fokus membenahi diri. Kemudian Anda juga memperbaiki kualitas pelayanan Anda ke suami, bersikap lebih baik lagi. Maka kalau misalkan suami Anda ditakdirkan untuk monogami dengan Anda, insya Allah pasti atas izin Allah mereka akan berpisah dengan sendirinya, tanpa Anda perlu mendoakan setiap malam agar mereka nanti pisah, atau Anda menghalang-halangi suami menafkahi si madunya yang justru akan membuat dosa bagi Anda. Ya, lebih baik ikhtiar dengan baik, nanti hasilnya pasti akan baik. Begitu. Yang penting jangan diniatkan untuk memisahkan si suami dengan madunya tadi, karena itu sudah termasuk dosa. Demi kebahagiaan Anda, demi ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah dengan baik. 3 hal tadi ya, kesalahan yang biasanya sering dilakukan oleh seorang istri ketika dimadu harus bisa dihindari agar nantinya hubungan Anda dan juga suami bisa langgeng dan juga harmonis. Nah, telah tadi ya rekan cinta yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi Anda yang mungkin ingin konsultasi maupun ingin terapi asmara. Anda juga bisa menghubungi saya di nomor yang ada di deskripsi di bawah ini, dan jangan lupa untuk saksikan terus video saya hanya di YouTube channel pribadi saya, Nikmah Ashifa. Wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.